Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, diceritakan pada suatu hari, ketika Uzair memasuki kebunnya yang menghijau dengan pohon-pohon kurma, dan tiba-tiba, hatinya terpesona dan tertarik untuk memikirkan rahasia keindahan dan keajaiban alam ini. Sesudah memetik buah-buahan, dia pulang dengan keledainya sambil menikmati keindahan alam sekitarnya sampai akhirnya keledai yang ditungganginya tersesat di jalan. Setelah sekian lama, barulah dia sadar bahwa dia telah berada di suatu daerah yang tidak dikenalinya, serta jauh dari negerinya sendiri. Begitu dia sampai ke daerah itu, dilihatnya kampung itu baru saja diserbu oleh musuh-musuh sehingga menjadi rusak semuanya. Di bekas runtuhan terdapat mayat-mayat manusia yang bergelimpangan yang sudah busuk dan hancur. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, dia pun turun dari keledainya dengan membawa 2 keranjang buah-buahan. Manakala keledainya itu diikat di situ, kemudian dia duduk bersandar pada dinding sebuah rumah yang sudah runtuh untuk melepaskan letihnya. Dan tatkala itu, pikirannya mulai memikirkan mayat manusia yang sudah busuk itu. Bagaimana orang-orang yang sudah mati dan hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan kembali di negeri akhirat? Begitulah pertanyaan yang datang bertubi-tubi dan tidak terjawab olehnya, sehingga dia menjadi lemah lunglai dan kemudian terus tertidur. Dalam tidur itu, dia seakan-akan bertemu dengan semua arwah orang-orang yang sudah meninggal itu. Tidurnya amat luar biasa sekali, bukan hanya sejam atau semalam, tetapi dia telah tidur terus-menerus tanpa bangun-bangun selama 100 tahun lamanya. Dalam masa dia tertidur itu, keadaan di sekitarnya sudah ramai lapisan baru, rumah serta bangunan-bangunan banyak yang telah didirikan. Dalam masa 100 tahun itu, segala-galanya sudah berubah, manakala Uzair tetap terus tidur tersandar di dinding jelek itu, menjadi jasad yang tidak bernyawa lagi. Dagingnya sudah hancur dan tulang belulangnya sudah hancur lebur berderai. Kemudian jasad Uzair yang telah mati, daging dan tulangnya yang sudah hancur itu disusun kembali oleh Allah pada bahagiannya masing-masing, lalu ditiupkan ruhnya. Dan ketika itu juga Uzair hidup kembali seperti dahulu. Uzair terus berdiri seperti orang yang bangun dari tidur, lantas dia mencari keledai dan buah-buahannya di dalam keranjang dahulu. Tidak berapa lama kemudian, turunlah beberapa malaikat seraya bertanya, "Tahukah engkau ya Uzair berapa lama engkau tidur?" Tanpa berpikir panjang Uzair menjawab, "Saya tertidur sehari, 2, ataupun setengah hari." Lalu malaikat pun berkata kepadanya, bahwa engkau terdampar di sini genap 100 tahun lamanya. Disinilah engkau berbaring, berhujan dan berpanas matahari, kadang-kadang ditiup badai dan berhawa sejuk, dan juga panas terik. Dalam masa yang begitu panjang, makanan engkau tetap baik keadaannya. Tetapi coba lihat keadaan keledai itu, dia sendiri pun sudah hancur dan dagingnya sudah busuk. Malaikat berkata lagi, "Lihatlah dan perhatikanlah sungguh-sungguh, demikianlah kekuasaan Allah. Allah dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan mengembalikan jasad-jasad yang sudah hancur lebur. Dan dengan semudah itu pula lah, Tuhan akan membangkitkan semua manusia yang sudah mati itu nanti di akhirat untuk diperiksa dan diadili segala perbuatannya. Hal ini diperlihatkan oleh Tuhan kepada engkau, supaya iman engkau tetap, dan engkau sendiri dapat menjadi bukti kepada manusia-manusia lain, supaya engkau dan manusia-manusia lain tiada ragu dan ragu-ragu lagi tentang apa yang diterangkan Tuhan tentang akhirat itu." Setelah Uzair melihat makanan dan keledainya yang sudah hancur itu, maka Uzair pun berkata, "Sekarang tahulah saya bahwa Allah itu adalah berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu." Tiba-tiba keledai yang sudah hancur berderai itu dilihatnya mulai dikumpulkan daging dan tulangnya. Dan akhirnya menjadi seperti sedia kala, hidup kembali bergerak-gerak, dan berdiri sebagaimana sebelum mati. Maka Uzair pun berkata, "Sekarang tahulah saya bahwa Allah berkuasa di atas segala-galanya." Lalu dia pun terus mengambil keledainya, dan terus menungganginya pulang ke rumahnya dengan mencari-cari jalan yang sukar untuk dikenali. Dilihatnya semua telah berubah, dia coba mengingati apa yang pernah dilihatnya 100 tahun yang lalu.
Setelah menempuhi berbagai kesukaran, akhirnya dia pun sampai ke rumahnya. Sesaat dia sampai di situ, dia mendapati rumahnya pun sudah jelek di mana segala dinding rumahnya telah habis runtuh. Ketika dia memandang keadaan sekeliling rumahnya, dia melihat seorang perempuan tua, lantas dia pun bertanya, "Inikah rumah Tuan Uzair?" "Ya," jawab perempuan itu. "Inilah rumah Uzair dahulu, tetapi Uzair telah lama pergi dan tidak terdengar lagi berita tentangnya, sehingga semua orang pun lupa padanya dan saya sendiri tidak pernah menyebut namanya selain kali ini saja," kata perempuan itu sambil menitiskan air mata. "Sayalah Uzair," jawab Uzair. "Saya telah dimatikan oleh Allah 100 tahun yang lalu, dan saya telah dihidupkan kembali oleh Allah." Perempuan tua itu terkejut seakan-akan tidak percaya, lalu dia pun berkata, "Uzair itu adalah seorang yang paling soleh, doanya selalu dimakbulkan oleh Allah dan telah banyak jasanya di dalam menyembuhkan orang yang sakit berat," sambungnya lagi. "Saya ini adalah hambanya sendiri, badan saya telah tua dan lemah, mata saya pun telah buta karena selalu menangis terkenangkan Uzair. Kalaulah Tuhan ini Uzair maka cobalah Tuhan doakan kepada Allah supaya mata saya terang kembali dan dapat melihat Tuhan." Uzair pun mengangkat kedua belah tangannya ke langit lalu berdoa ke hadirat Allah. Tiba-tiba mata orang tua itu pun terbuka dan dapat melihat dengan lebih terang lagi. Tubuhnya yang tua dan lemah itu kembali kuat seakan-akan kembali muda. Setelah melihat wajah Uzair, dia pun berkata, "Benar, engkaulah Uzair. Saya masih ingat." Hamba itu terus mencium tangan Uzair, lalu keduanya pergi menjumpai orang ramai, bangsa Israel. Uzair memperkenalkan dirinya bahwa dialah Uzair yang pernah hidup di kampung itu lebih 100 tahun yang lalu. Berita itu bukan saja mengejutkan bangsa Israel, tetapi ada juga meragukan dan ada yang tidak percaya kepadanya. Walau bagaimanapun, berita itu menarik perhatian semua orang yang hidup ketika itu. Karena itu mereka ingin menguji kebenaran Uzair. Kemudian datanglah anak kandungnya sendiri seraya bertanya, "Saya masih ingat bahwa ayah saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu. Kalau ada benarlah dia Uzair." Tanda itu memang ada pada Uzair, lalu percayalah sebagian dari mereka. Akan tetapi sebagian lagi menginginkan bukti yang lebih nyata, maka mereka berkata kepada Uzair, bahwa sejak penyerbuan Nebukadnezar ke atas bangsa dan negara Israel, dan setelah tentara tersebut membakar kitab suci Taurat, maka tidaklah seorang pun Bani Israel yang hafal isi Taurat kecuali Uzair. Kalau benarlah Tuhan Uzair, cobalah Tuhan sebutkan isi Taurat yang betul. Uzair pun membaca isi Taurat itu satu persatu dengan fasih dan lancar serta tidak salah walaupun sedikit. Mendengarkan itu, barulah mereka percaya bahwa sungguh benar itulah Uzair. Seketika itu, semua bangsa Israel pun percaya bahwa dialah Uzair yang telah mati dan dihidupkan oleh Allah. Banyak di antara mereka yang bersalam dan mencium tangan Uzair, serta meminta nasihat dan petuah darinya. Tetapi sebagian dari kaum Yahudi yang bodoh menganggap Uzair sebagai anak Tuhan, Maha Suci Allah yang tidak mempunyai anak, baik Uzair maupun Isa. Karena semua makhluk semata-mata adalah miliknya. Janganlah kita ragu tentang kekuasaan Allah, maka hendaklah dia pikir siapakah yang menciptakan dirinya itu. Merupakan suatu kemustahilan, jika sesuatu benda itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Kalau masih ada orang yang ragu tentang kekuasaan Allah, obatnya hanya satu saja, hendaklah dia membaca dan memahami Al-Quran. Keraguan terhadap kekuasaan Allah itu datangnya hanya dari setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan komputer dalam kepala kita untuk berpikir, oleh itu gunakanlah akal kita untuk berpikir. Dikutip dari kitab Qasas min Al-Tarikh, karya Thoriq Suwaidan. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng, like and subscribe, untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.